pembedahan ya, biasanya untuk dunia kedokteran ini banyak memerlukan unsur-unsur atau zat radioaktif. Kemudian untuk rekayasa teknologi, nah ini untuk bidang pengukuran ya, bisa untuk kegiatan praktikum fisika, kimia gitu. Kemudian untuk menganalisis struktur materi, nah ini lebih banyaknya memang diterapkan di bidang kimia ya. Kemudian dalam bidang pertanian, nah ini kalau kalian cari mungkin nanti manfaat dari radioaktivitas ya di bidang pertanian, bisa untuk pupuk dan sebagainya. Tentunya di dalamnya memerlukan banyak zat-zat ya. Jadi radioaktif di sini kan bukan hanya sifatnya negatif ya, tapi untuk kegiatan di berbagai bidang juga banyak hasil atau manfaat yang diperoleh. Kalau di pertanian tentu bisa menggemukkan struktur tanah yang ada di area pertanian tersebut. Selain dari itu juga dengan adanya zat radioaktivitas yang dipilih, yang disesuaikan, juga bisa menggemburkan tanah, bisa juga hasil panen yang sebelumnya setahun mungkin hanya sekali 2 kali, dengan adanya pemilihan yang tepat ini bisa terjadi 3-4 kali gitu. Selanjutnya di sini kita akan bicara terkait aktivitas radioaktif ya. Ini tentunya kalian sudah familiar ya, ini di kimia sudah belajar ya, aktivitas radioaktif ini menyebabkan terjadinya perubahan jumlah partikel sebelum dan sesudah terjadinya disintegrasi, di mana untuk aktivitas ini simbolnya adalah A besar ya. Kemudian untuk rumusnya juga mungkin kalian mudah-mudahan masih familiar ya, bahwa aktivitas pada saat T sekian besarnya itu sama dengan banyaknya peluruhan dikali dengan disintegrasinya ya. Jadi disintegrasinya disimbolkan dengan lambda ya, tetapan disintegrasi ini. Kemudian di sini untuk aktivitas mula-mula ini sama dengan N0 dikali lambdanya. Yang mana satuan yang dipakai yaitu Becquerel ya, dari yang tadi sejarah penemuan radioaktivitas, jadi diambilnya dari Becquerel. 1 Becquerel itu ekivalen dengan banyaknya peluruhan atau 1 peluruhan per detiknya begitu. Nah, selain dari penggunaan satuannya Becquerel, ada juga yang satuan dari aktivitas ini menggunakan satuannya dari setelah Becquerel, yaitu Curie ya. Jadi Curie ini disingkat CI, yang mana besarnya 1 Curie ini adalah 3,7 kali 10 pangkat 10 ya, itu 10 pangkat 10 Becquerel. Atau kalau dikonversi lagi, jadi 1 Becquerel itu besarnya adalah 2,7027 kali 10 pangkat negatif 11 Curie gitu. Nah, proses peluruhan yang terjadi ini kalau kalian lihat sifatnya ya, atau merupakan fungsi eksponensial, artinya kalau sudah meluruh bisa saja satu inti atom itu yang semula memiliki jumlah atau misalkan memiliki jumlah mula-mula sampelnya sekian, maka ketika meluruh, namanya meluruh ya, akan berkurang ya, lama-lama berkurang sampai dia menuju stabil gitu. Nah, jumlah inti atom untuk meluruh setiap saat ini disimbolkan N besar untuk setiap saat ya, kalau yang mula-mula N0, di mana selang waktu peluruhannya yaitu T. Sehingga di sini untuk jumlah inti atom saat T sekian besarnya adalah N sama dengan N0 dikali E pangkat negatif lambda T. Jadi kalau kalian kurvanya ini terjadi peluruhan ya. Kalau yang sebelumnya misalkan mula-mula
dari inti atom itu sebesar N0, maka selang sekian waktu dia akan meluruh menjadi setengah N0 sampai akhirnya dia meluruh lagi sampai jadi 1/4 N0, 1/8 dan seterusnya sampai bisa dikatakan menuju stabil atau bahkan habis gitu. Nah, untuk selang waktu yang diperlukan sampai aktivitas dari radioaktif ini tinggal separuhnya, tinggal setengah dari aktivitas awalnya, ini yang disebut dengan waktu paruh ya. Jadi waktu paruh ini selang waktu yang diperlukan sampai aktivitas radioaktifnya mencapai setengah dari aktivitas awalnya. Ini disimbolkan dengan T setengah. Ya, ada yang menulisnya T besar atau T kecil, sama saja ya, ini nggak terlalu dipermasalahkan. Di mana untuk menghitung waktu paruh ini, rumusnya yaitu dengan T setengah besarnya adalah ln 2 dibagi lambda ya, lambda yaitu konstanta disintegrasinya atau konstanta peluruhannya. Atau bisa juga dicari dengan ln 2 besarnya 0,693 per lambda. Sehingga dari sini untuk persamaan peluruhan NT itu ya, jumlah dari inti atom yang meluruh saat T sekian itu besarnya adalah N0 dikali setengah pangkat T per T besar. Jadi T di sini adalah waktu yang diperlukan untuk meluruh, T besarnya adalah waktu paroknya ya. Jadi dengan menggunakan rumus N sama dengan N0 E pangkat min lambda T, kemudian T setengahnya adalah ln 2 per lambda, maka nanti kalian akan peroleh persamaannya bahwa untuk mencari jumlah peluruhan untuk selang waktu sekian itu bisa juga dengan N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T waktu paruh. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam jenis peluruhan ya, yang perlu kalian ketahui. Jadi kalau jenis peluruhan alfa, ini kalian perlu tahu reaksi dasarnya, reaksi awalnya seperti apa, kemudian reaksi intinya, jadi ini nanti dibahas di reaksi inti ya. Ini hanya sekedar mengingatkan atau pengenalan ya buat kalian. Dan contoh peluruhannya. Jadi kalau reaksi dasar itu artinya untuk peluruhan alfa di sini penggabungan dari proton dengan neutron yang mana nantinya akan menghasilkan partikel alfa yaitu 24 helium ditambah dengan Q-nya, energinya. Berapa energinya nanti dicari ya. Energi disintegrasi untuk setiap unsur atau untuk unsur induk dan energi disintegrasi untuk anak ya. Jadi nanti kalian belajar yang disebut dengan inti induk, inti anak, inti cucu gitu dan seterusnya. Kemudian untuk disintegrasi partikel beta, ini partikel beta ditinjaunya tentu ada dua ya, yang muatannya negatif dan oh iya, mohon maaf ya Ibu, ini ada tamu bentar. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi untuk peluruhan beta harus ditinjau di dua muatan ya, yang negatif dengan positifnya. Jadi nanti kalian akan tahu perbedaan untuk yang negatif, tentunya rasio atau perbandingan neutron protonnya apakah melebihi atau kurang dari neutron proton dari inti yang stabil. Gitu. Di mana di sini kalau kalian lihat, nah untuk
reaksi dasar ataupun reaksi intinya. Nah, kalian bisa lihat ini bukan hanya, jadi reaksi yang terjadi bukan hanya neutron menjadi proton atau elektron, di sini juga ada anti neutrinonya, misalkan ya ada neutrino elektronnya atau ada yang antinya. Kenapa bisa begitu? Kembali harus mengingat pada nanti di reaksi inti kalian belajar hukum kekekalan yang ada dalam suatu reaksi. Jadi harus melihat dari hukum kekekalan nomor masanya bagaimana, muatannya bagaimana. Makanya dari sini nanti kalian bukan hanya sekedar mengetahui bahwa suatu unsur ketika terjadi peluruhan, terjadi emisi, terjadi selain dari emisi juga mungkin nanti ada yang emisi itu memancarkan ya. Mungkin ada lagi yang lainnya selain dari itu. Kalian akan menemukan bahwa proses yang terjadi di sini tidak hanya melibatkan neutron, proton, elektron, tetapi juga partikel elementer lainnya. Gitu. Ya, jadi selain peluruhan atau emisi juga kalian akan menemukan nanti penangkapan atau capture. Yang mana ini kebalikannya ya, kalau misalkan penangkapan elektron dengan peluruhan elektron beda ya. Kalau peluruhan berarti meluruh, memancarkan, menghasilkan elektron. Tapi kalau penangkapan artinya reaksi yang pertama itu kita harus mengambil elektron dulu supaya menghasilkan unsur lain yang lebih stabil gitu. Tentunya dengan memancarkan partikel elementer lainnya begitu. Selain dari penangkapan elektron juga ini selain elektron pasti harus ditinjau juga yang positronnya begitu. Dan yang terakhir peluruhan untuk gamma ya. Kalau gamma di sini yang kalian lihat karena gamma tidak memiliki muatan, tapi di sini dari emisi sinar gamma tersebut nantinya akan mereduksi energi inti. Jadi intinya sebelumnya memiliki energi berapa sehingga nanti berkurang menjadi energi baru yang mana unsurnya adalah unsur yang sama begitu, tetapi menghasilkan energi yang berbeda. Gitu. Jadi di sini kalian tetap melihat bahwa untuk peluruhan radioaktif tadi terdiri dari 3 bagian besar, yaitu peluruhan untuk alfa, beta, dan gamma, yang mana untuk beta ini harus ditinjau dari elektron dan positronnya ya. Jadi bukan hanya peluruhan saja, tetapi juga ada penangkapan dari elektron dan anti elektronnya begitu. Nanti ini kita bahas di reaksi inti. Selanjutnya, nah di sini kalian belajar mengenai peluruhan yang berurutan ya, disintegrasi berurutan, yang mana kalau inti atom ini dia akan bersifat radioaktif dan prinsipnya pada dasarnya nanti akan mengalami disintegrasi secara terus-menerus, kemudian disertai pemancaran radiasi sampai nantinya intinya menjadi inti yang stabil, artinya tidak lagi memancarkan radiasi lain. Jadi kalau kalian lihat di sini ketika suatu inti memiliki jumlah sebesar N1 ya, maka dia kemudian mengalami peluruhan dengan konstantanya lambda 1 sehingga dia membentuk inti baru dengan N2, ternyata belum stabil juga, maka dia akan kembali lagi meluruh dengan lambda 2 sampai menghasilkan lambda 3. Nah, kalau ternyata sudah stabil di lambda 3 artinya di sini hanya terjadi 2 peluruhan. Kalau ternyata tidak terjadi seperti itu, karena bisa saja peluruhan dari suatu deret misalkannya atau dari suatu unsur itu bisa saja terjadi lebih dari 4 kali gitu ya, mungkin ada yang 10 kali. Tentunya peluruhan yang terjadi apakah nantinya dia memancarkan alfa semua atau ada pemancaran beta dan seterusnya. Jadi kalau kita analogikan dari
gambar ini ya, maka kalau kita misalkan ya, inti atom yang pertama di N1 ya, sejumlah N1 itu kita katakan inti atom induknya. Kemudian generasi kedua artinya setelah terjadi peluruhan yaitu sebesar lambda 1 dia akan menjadi N2, kita sebut sebagai inti atom anak ya. Ternyata tidak stabil juga sampai akhirnya dia meluruh di inti baru dengan N3, maka kita katakan ini generasi ketiganya yaitu inti atom cucu. Kalau ada peluruhan lain yang lain-lainnya, maka itu terkategorinya ke inti atom cucu ya, inti atom cucu yang mengalami beberapa kali peluruhan. Karena tidak kalau istilah ini dikemukakan di buku-buku teks bahasa Inggris yang mana mereka tidak sampai atau tidak mungkin mendefinisikan sampai ke cucu, buyut, bau jangga wareng, udeg-udeg, karuhun, dan seterusnya. Enggak seperti itu ya. Artinya kalau sudah terjadi generasi ketiga dan seterusnya, ini kategorinya dalam inti atom cucu begitu. Ya, nah selanjutnya untuk sistem peluruhan berantai ini dengan tadi kalian melihat pola bahwa dari N1 dengan konstanta peluruhan lambda 1 menghasilkan N2 dan seterusnya. Di sini untuk mendapatkan inti atom yang lebih stabil, maka seperti halnya di prinsip sebelumnya ini menggunakan pola fungsi eksponensial yang mana dia nantinya mengalami peluruhan terus ya, sehingga dalam persamaannya untuk DN1 artinya jumlah peluruhan yang terjadi selama waktu sekian atau selama waktu tertentu itu besarnya adalah negatif ya, negatif lambda 1 N1. Negatif di sini artinya dia mengalami peluruhan. Maka dari sini kalian tinggal integralkan sehingga kalian peroleh untuk inti induk yaitu N1 ini diperoleh besarnya adalah N1 sama dengan N10. Artinya di sini inti induk selama selang waktu tertentu itu besarnya adalah jumlah inti pada saat mula-mula dikalikan dengan eksponensialnya, di mana di sini eksponensial pangkat negatif lambda lambdanya tentunya harus diperhatikan karena konstanta peluruhan yang terjadi belum tentu sama ya di setiap tahapan generasi 1, 2 dan seterusnya. Kemudian untuk DN2 ini berarti inti anak ya. Untuk inti anak ini melihat prosesnya dari yang pertama, dari inti induk dulu. Kalau sudah diperoleh besar dari inti induk sehingga nantinya menghasilkan atau meluruh menjadi inti anak, maka di sini lambda 1 N1 tentunya kenapa jadi positif, karena ini artinya setelah dia mengalami proses peluruhan maka nilainya tidak mungkin negatif ya. Artinya kalau dia sudah berkurang berapa persen, 20, 10%, maka ini nilainya nilai yang positif yang kita ambil. Baru kemudian dikurangi dengan konstanta peluruhan untuk inti anak ya, ketika ternyata inti atom yang sebelumnya itu meluruh lagi untuk membentuk inti yang menuju stabil. Ya, dikurang lambda 2 N2 sehingga kalau kalian substitusikan persamaan DN1 per DT kemudian DN2 per DT, maka nanti kalian akan peroleh bahwa untuk inti anak N2T ini besarnya adalah lambda 1 per lambda 2 dikurang lambda 1 dikali N10 ya, dikali jumlah inti saat mula-mula baru dikalikan. Nah, ini harus hati-hati E pangkat. Sebelumnya min lambda 1T baru dikurangi dengan E pangkat min lambda 2T. Untuk membuktikan ini mungkin kalian bisa coba-coba sendiri ya, karena kalau Ibu membahas ini agak lama juga. Insya Allah kalian sudah mengerti ini hanya menggunakan rumus-rumus diferensial dan integral ya, tidak ada yang terlalu sulit begitu. Nah selanjutnya ternyata dia masih meluruh lagi menjadi inti dengan N3 sehingga DN3 itu besarnya lambda 2 N2. Nah, kalau sudah seperti ini tidak ada lagi tanda negatif, itu artinya
kondisi dari inti atom itu sudah stabil di posisi ini ya. Maka untuk N3-nya kalian bisa peroleh ini. Untuk inti cucu besarnya seperti ini. Lambda 1, lambda 2 N0 per mungkin nanti kalian lihat referensi buku lain, ada kemungkinan untuk inti cucu rumus yang digunakan sedikit berbeda. Karena kalau kalian lihat dari sini saja ya persamaannya, ini ada dua suku begitu ya, di mana ada suatu konstanta atau suatu fungsi yang dikeluarkan, baru ada dua suku lainnya, sehingga ini kalau disederhanakan lagi atau kalian ubah-ubah lagi, ada berbagai macam cara untuk mengubah, mungkin saja bentuk rumusnya tidak seperti ini. Gitu. Adapun di sini ketika ada dn n per dt, ini artinya inti atom tersebut bisa meluruh lebih dari 3 kali, 10 kali kah, 20 kali kah, dan seterusnya, sehingga kalian bisa menggunakan pola ini ya. Jadi ini pola ketika dia mengalami peluruhan, selama berlangsung peluruhan ini, maka kalian bisa gunakan persamaan ini, sehingga ketika inti atom tersebut sudah stabil, entah itu di peluruhan keberapa, maka kalian bisa gunakan pola yang ada ini. Artinya begini, kalau misalkan terjadi peluruhannya 5 kali ya, maka yang ketiga, persamaan ketiga jadinya dN3 per dt sama dengan lambda 2 N2 dikurang lambda 3 N3. dN4 pun sama seperti itu, rumusnya sama seperti yang dN2 dan dN3, maka di dN5 per dt ini sudah meluruh menuju inti yang stabil, kalian tinggal gunakan lambda 4 N4 begitu. Nah, selanjutnya dalam disintegrasi peluruhan berurutan ini perlu diperhatikan juga ada beberapa jenis kesetimbangan yang terjadi, di mana dari persamaan sebelumnya kita lihat ini untuk lambdanya ya, ketika lambda satunya sangat kecil, jauh lebih kecil bila dibandingkan lambda 2, maka kita bisa gunakan persamaannya N2, yaitu N0 lambda 1 per lambda 2 dikali 1 kurang E pangkat min lambda 2 T. Di sini berarti ada suku yang jadi angkanya 1 karena lambda satunya sangat kecil. Kalau sangat kecil artinya itu mendekati 0. Maka E pangkat negatif 0 itu sama dengan 1 ya. Makanya suku pertamanya jadi angkanya 1 di sini. Kemudian untuk kesetimbangan transien. Nah, untuk transien di sini jika lambda satunya kurang dari lambda 2, artinya ini sebenarnya hampir mirip juga dengan kesetimbangan sekuler, cuman di sini untuk lambda 1 di sekuler itu nilai dari lambda satunya amat sangat kecil, hampir mendekati 0 begitu. Sementara kalau di kesetimbangan transien tidak terlalu tidak terlalu beda jauh, tapi nilai lambda satunya kurang dari lambda 2 ya. Jadi di sini ada pembeda gitu ya, pembedanya di bentuknya jadinya perbandingan dari lambda 2 N2 per lambda 1 N1. Jadi ini tinggal kalian gunakan persamaan N1 dan N2 sehingga diperoleh nilai ini, perbandingan ini. Nah, kemudian kalau seandainya tidak terjadi kesetimbangan ya, tidak terjadi kesetimbangan radioaktif, di mana lambda satunya lebih besar dari lambda 2, maka kalian cukup menggunakan persamaan N2T yang mana ekivalen dengan N0 dikali lambda 1 per lambda 1 kurang lambda 2. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Untuk transien lambda 2 kurang lambda 1 dulu, karena lambda 2-nya lebih besar dari lambda 1, begitu. Sementara untuk tak adanya kesetimbangan, maka bagian penyebutnya ini satu bentuk eksponensialnya juga ini harus hati-hati. Jadi di sini yang dipakai hanya min lambda 2-nya. Untuk lambda 1-nya tidak dipakai dalam kesetimbangan yang no equilibrium. Nah, selanjutnya di sini kalian perlu tahu deret ya, deret untuk peluruhan dalam sistem periodik begitu. Jadi di sini tentunya deret peluruhan ini
merupakan deret dari unsur-unsur hasil dari peluruhan suatu unsur radioaktif yang nantinya terbentuk unsur yang lebih stabil. Nah, nama deret ini didasarkan pada nama nuklida induknya ya, dan biasanya dicirikan oleh nomor massa dari setiap anggota dalam deret tersebut. Jadi di sini untuk deret peluruhan ada 4 ya, deret thorium, neptunium, uranium, dan actinium. Ya, jadi kalau kalian lihat polanya seperti ini, harus dilihat berdasarkan nilai atau besar dari nomor massanya. Untuk thorium ini menggunakan rumusan 4N, neptunium 4N plus 1. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini nomor massanya kan 232, maka neptunium kelebihan 1 ya. 237, jadi plus 1, uranium plus 2, dan actinium plus 3-nya. Nah, kalau kalian lihat umur paronya saja sudah sedemikian lamanya ya, waktu yang tidak akan mungkin kita capai ya. Bayangkan saja 10 pangkat 10, artinya ini berlangsung dari zaman mungkin sebelum terbentuknya alam semesta begitu ya, sampai detik ini. Makanya untuk nilai thorium, neptunium ini memiliki durasi waktu yang sangat panjang, sehingga dari sini dengan waktu yang panjang itu thorium ini nantinya bisa meluruh menjadi berbagai unsur yang lebih stabil. Salah satunya untuk thorium ada yang menjadi plumbum, tapi bisa jadi thorium juga nanti menghasilkan unsur stabilnya di bismut begitu. Dan seterusnya, neptunium ini umumnya di bismut, uranium di plumbum juga tuh. Makanya di sini untuk plumbum ini bisa diperoleh dari deret yang manapun ya, bisa thorium, uranium, actinium. Tentunya yang membedakan apa? Isotopnya begitu. Yang membedakan nomor massa akhirnya begitu ya. Bisa dari isotop dan ya betul dari isotopnya ya. Nah, kemudian di sini untuk deret neptunium ini tidak ada di alam. Jadi neptunium ini hanya bisa dihasilkan dari kegiatan eksperimen di laboratorium dengan menembakkan inti atom yang berat menggunakan pemancara neutron begitu. Nah, untuk umur waktu paro dari deret neptunium ini sebenarnya kalau kita lihat jelas lebih pendek jika dibandingkan deret yang lainnya ya. Dan kalaupun diperkirakan dengan umur alam semesta, nah ini umur alam semesta sekitar 10 pangkat 10 tahun. Ini masih kisaran ya, kalau lengkapnya kan nggak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga untuk deret neptunium ini karena umur manusia juga sangat pendek, maka untuk mengetahui deret dari neptunium ini yaitu ya dengan model, dengan melakukan eksperimen di dalam lab begitu. Nah, sementara untuk deret thorium ini penemunya Jacob Berzelius di tahun 1828. Ini biasanya ada di kandungan batuan, tanah, air, tumbuhan, dan hewan ya. Nah, kalau kalian lihat di sini dari tabelnya ini untuk thorium ini sangat mudah bereaksi dengan oksigen, hidrogen, halogen, dan sulfur ya. Jadi kalau dengan air reaksi yang terjadi malah lambat, kadang tidak terjadi reaksi sama sekali, artinya tidak ada perubahan inti atom ya, sehingga di sini untuk reaksi yang diperlukan dari deret thorium ini lebih ke thorium digabung dengan oksigen, hidrogen, unsur halogen, dan sulfur. Nah, untuk deret thorium ini ada, kalian lihat 10 proses peluruhan, jadi bisa sampai lambda 9 ya. Yang mana di sini ada 6 peluruhan alfa dan 4 peluruhan betanya ya. Jadi ini kalau kalian lihat dari gambar peluruhan
alfa. Nah ini ya polanya yang menurun ke arah kiri, kalau peluruhan beta ke arah kanan. Jadi kalau ada pola seperti ini peluruhan alfanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ke sana 6. Ini betul ada 6 peluruhan. Sementara untuk partikel betanya ada 4 ya. 4 peluruhannya dari 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Ini 3-nya sampai sini. Di sini pun jelas dari thorium dia akan menghasilkan radium, actinium, thorium, radon, polonium, plumbum. Ya, plumbum pun ini kalau kalian lihat ada yang waktu peluruhannya ada yang 11 jam ya, 11 jam, ada yang sampai ordo mili atau mikrosecond begitu. Ada yang dari ada yang menit juga. Jadi semakin lama dia meluruh dengan pemancaran alfa, beta nantinya akan menghasilkan inti yang lebih stabil. Nah, untuk deret neptunium jelas bukan deret yang alami ya, karena tadi tidak terdapat di alam, ini hanya bisa dihasilkan dari kegiatan eksperimen di dalam lab. Yang mana untuk deret neptunium ini ada 11 proses, 7 emisi alfa dan 4 untuk beta gitu ya. Ini kalau kalian lihat ini polanya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk betanya ada 4 ya, 1, 2, betul ada 4, 1, 2, 3, ini 4 sampai dia berakhir di bismut. Sementara untuk deret yang lainnya yaitu deret uranium. Nah, kalau deret uranium ada 14 peluruhan yang terjadi sampai diperoleh inti atom yang lebih stabil di plumbum atau timbal dengan nomor masanya 206. Nah, sementara deret actinium, nah kalau deret actinium ini ada hampir hampir mirip dengan ini ya, uranium yang 235 itu ada 7 peluruhan alfa dan 4 untuk peluruhan beta, di mana hasil yang diperolehnya ini plumbumnya dengan nomor masanya 207 begitu. Baik, itu saja paling materi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk selebihnya kalian bisa belajar sendiri. Buku referensinya bisa kalian coba lihat di buku Kenneth Crane, Introductory Nuclear Physics. Yang mana di sini Ibu memberikan tugas kelompok ya, mangga kalian atur-atur saja kelompoknya. Yang pasti kelompoknya kemarin Ibu udah bilang belum ya ke kalian? Untuk kelompoknya dibagi berapa kelompok atau belum? Belum dibagi, Bu. Biasanya kalau mata kuliah ini samakan aja dengan Bu Pina ya, biar gampang. Di Bu Pina satu kelompok ada berapa orang? Sekitar 4 orang, Bu. Kalau 4 orang artinya ada sekitar 10-12 kelompok ya, Teh? Iya, Bu. Nggak mungkin ya, kebanyakan ya. 4, oh iya ya. Paling 7 ya, 7 sampai 8 ya. 6 sampai 8 kelompok ya, kalian jumlahnya kan nggak nyampe 40. Oke, ikutin aja ya, gini aja, samain aja dengan kelompoknya Bu Pina, biar gampang, nggak repot lagi. Jadi tiap kelas dibagi